Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giovanni Agustin dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari kelas 01 IKOK 003 dengan dosen pembimbing Pak Fikri Aziz, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Hari ini aku bakal ngebahas materi tentang model-model komunikasi lanjutan. Ditarik benang merah bahwa model komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model komunikasi teman-teman, yaitu ada model komunikasi linear, transaksional, dan interaksional. Aku bakal ngebahas satu persatu dari ketiga model komunikasi tersebut. Yang pertama, aku bakal ngebahas tentang model komunikasi linear berdasarkan pemahaman aku. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang lumayan sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi yang berlangsung secara satu arah, bersifat langsung dari pengirim pesan dan penerima pesan, sehingga komunikasi ini tidak terdapat konsep umpan balik, teman-teman. Nah, pada komunikasi linear ini terbagi lagi menjadi 4 model komunikasi. Yang pertama ada model Aristoteles, yang kedua ada model komunikasi Lasswell, yang ketiga ada model komunikasi SMCR, Berlo, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. Aku juga bakal bahas satu persatu dari keempat model tersebut. Yang pertama aku bakal membahas tentang model Aristoteles. Nah, kalau model Aristoteles ini model yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu proses dalam public speaking. Ada 5 elemen dasarnya, ada pembicara, pidato, acara, audiens, dan efek. Gimana sih karakteristik dalam model komunikasi Aristoteles ini? Yang pertama adalah berpusat pada pengirim pesan. Yang kedua, halayak bersifat pasif. Dan yang ketiga, tidak terlalu fokus pada komunikasi intrapersonal. Nah, yang kedua ada model Lasswell, teman-teman. Apa sih model Lasswell? Model Lasswell ini sepemahaman aku adalah salah satu komunikasi linear atau model komunikasi satu arah yang lumayan sangat berpengaruh. Ada beberapa komponen dalam model komunikasi Lasswell ini. Yang pertama ada who atau sender, yang kedua ada say what atau message, yang ketiga ada channel atau media, yang keempat ada whom atau receiver, yang kelima atau yang terakhir ada with, what, effect atau feedback. Terus gimana sih kalau karakteristik dari si model komunikasi Lasswell ini? Yang pertama ada komunikasi berlangsung satu arah, yang kedua tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek, yang ketiga ada tidak menyertakan umpan balik, yang terakhir mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Ketiga ada model SMCR Berlo. Apa sih SMCR Berlo? SMCR itu singkatan dari source, message, channel, dan receiver. Terdapat faktor yang mempengaruhi pengirim dan penerima pesan, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan juga budaya. Terus gimana sih karakteristik si model Berlo ini? Yang pertama, fokus pada proses encoding dan decoding. Yang kedua, komponen komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang ketiga, tidak adanya konsep umpan balik. Keempat ada atau yang terakhir, model dari si model komunikasi linear ini ada model Shannon dan Weaver. Komponen dari si model Shannon dan Weaver itu ada pengirim atau sender atau information source. Yang kedua encoder atau transmitter. Yang ketiga ada media atau channel. Yang keempat ada decoder atau transmitter. Yang kelima ada penerima atau receiver atau destination. Dan yang terakhir ada gangguan atau noise. Kalau menurut si model Shannon dan Weaver ini, dalam komunikasi itu terdapat 3 permasalahan, teman-teman. Yang pertama ada permasalahan teknis, semantik, dan juga permasalahan efektivitas. Nah, gimana sih karakteristik dari si model Shannon dan Weaver ini? Yang pertama ada komunikasi berlangsung dalam 2 proses. Yang kedua konsep gangguan atau noise membantu komunikasi efektif. Yang ketiga ada hanya dapat ditetapkan dengan baik pada komunikasi intrapersonal. Dan yang terakhir umpan balik tidak begitu penting di model komunikasi ini. Nah, untuk contoh studi kasus yang akan saya ambil dari model komunikasi linear ini, saya akan ambil model komunikasi Lasswell ya, teman-teman. Misalkan ada sebuah boy group Korea yaitu ENHYPEN mengumumkan World Tour Fat Plus di Jakarta melalui sosial media, konferensi pers, dan berita hiburan lainnya. Nah, itu agar apa? Agar para penggemar musiknya dan masyarakat umum mengetahui acara tersebut, sehingga meningkatkan antusiasme penggemar dan penjualan tiket konser.
Nah, situ udah jelas teman-teman, ada komponen-komponen nasional yang tadi aku sebut. Kedua, ada model komunikasi transaksional. Apa sih model komunikasi transaksional? Nah, model transaksional ini adalah komunikasi yang menekankan pentingnya peran pengirim dan penerima dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah, teman-teman. Kalau tadi linear itu satu arah, kalau ini berlangsung dua arah ya teman-teman. Model komunikasi transaksional itu diantaranya ada model komunikasi Barlow. Apa sih model komunikasi Barlow ini? Nah, model ini tuh menggambarkan proses pengiriman dan penerima pesan yang terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi. Nah, model ini tuh merupakan respon pada model komunikasi linear yang bersifat statis, dinamis, dan dua arah. Kalau komponen dalam model ini itu ada cues atau tanda untuk melakukan sesuatu, ada speech act atau contoh khusus, terus ada filter atau realitas manusia yang terikat komunikasi, dan yang terakhir ada noise, masalah yang berkembang dan mengganggu arus pesan, teman-teman. Nah, terus gimana sih karakteristik dari si Barlow ini? Yang pertama bersifat transaksional pastinya, yang kedua digunakan komunikasi intrapersonal, yang ketiga pengirim dan penerima bertukar peran, dan yang terakhir melibatkan konteks dan lingkungan. Sekarang masuk ke contoh studi kasus pada model komunikasi transaksional Barlow. Misalkan adanya acara wawancara selebriti di red carpet, teman-teman. Wartawan sebagai pengirim memberikan pertanyaan kepada selebriti sebagai penerima. Wartawan juga memperhatikan reaksi selebriti dan menyesuaikan pertanyaan berdasarkan umpan balik yang diberikan. Saat selebriti menjawab, mungkin mereka menjawab dengan ekspresi wajah sehingga komunikasi menjadi lebih dinamis. Gangguan seperti suara kerumunan atau gangguan visual dari penggemar dapat memengaruhi konsentrasi selebriti maupun wartawan. Nah, tapi reaksi penonton atau komentar dari media sosial setelah wawancara memberikan umpan balik yang dapat memengaruhi cara selebriti berinteraksi di masa yang mendatang. Situasi di red carpet seperti suasana acara atau hubungan antara selebriti dan wartawan membentuk konteks yang memengaruhi pesan yang disampaikan dan diterima. Itu udah dapat ya teman-teman poinnya. Kita masuk ke poin ketiga dari model komunikasi, yaitu model komunikasi interaksional. Nah, apa sih model komunikasi interaksional ini? Menurut pemahaman aku, komunikasi interaksional itu merupakan pendekatan yang menekankan interaksi pengirim dan penerima. Prosesnya juga dua arah yang melibatkan umpan balik. Kalau menurut Scrum pada 1997, model komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses di mana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan, serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. Kalau komponen-komponen pada model komunikasi ini yaitu encoders atau pengirim pesan, decoder atau menerima pesan, umpan balik, gangguan, hambatan, serta bidang pengalaman. Nah, kalau pada model komunikasi kali ini, aku bakal angkat studi kasus tentang komunikasi dalam penanganan krisis, teman-teman. Dengan latar belakang sebuah restoran yang mengalami insiden keracunan makanan yang mengancam reputasinya. Yang sebagai pengirim itu ada manajer restoran, sebagai pesan itu pernyataan publik meminta maaf dan menjelaskan langkah-langkah perbaikan. Salurannya melalui media sosial dan konferensi pers. Penerimanya adalah pelanggan, media, dan publik. Feedbacknya yang didapat adalah pelanggan memberikan reaksi melalui komentar di media sosial dan manajer menjawab pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan secara langsung. Konteksnya adalah insiden terjadi di tengah peningkatan kepedulian terhadap keamanan makanan. Nah, bagaimana analisisnya? Analisisnya komunikasi yang cepat dan transparan membantu memulihkan kepercayaan teman-teman, dan juga feedback dari pelanggan itu juga menunjukkan perhatian dan responsif terhadap kekhawatiran publik. Jadi kesimpulannya adalah pada studi kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi interaksional dalam situasi krisis, di mana respon yang cepat dan transparan berperan besar dalam mengatasi masalah reputasi. Nah, mungkin itu aja teman-teman materi kali ini tentang model-model komunikasi. Semoga teman-teman memahami setiap poin yang aku jelaskan tadi ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya udah mau ngedengerin sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.